Oke, ini ya. Kelihatan di tempat kalian? Oke, kelihatan ya? Oke, untuk nomor satu. Nomor satu gampang sekali. Di sana disajikan fakta sejarah tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian nanti akan menunjukkan pembahasan agenda sidang resmi BPUPKI. Wah, gampang banget, Bu. Oh, jelas, gampang ya. Jadi, agenda sidang BPUPKI. Jadi, kalau misalkan agenda sidang BPUPKI itu ada dua, ya. Tanggal 29 Mei ya kan sampai dengan 1 Juni dan juga sidang di mana tanggal 10 Juli sampai dengan 17. Nah, kayak gitu. Jadi membahas tentang apa kayak gitu. Saya kira semuanya kalian sudah tahu. Ada yang bisa menjawab nggak? Sidang waktu itu membahas tentang apa saja? Kalau yang tanggal 29 Mei, ya ini ya. Oke, kelihatan ya tak bisa aja. Oke, ini di tanggal 29 Mei ini membahas tentang dasar negara. Terus yang sidang kedua ini membahas tentang apa? Rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi nanti di soal ya, nanti mungkin soalnya entah itu acak atau tidak ada tentang pembahasan sidang BPUPKI. Jadi yang resmi dan tidak resmi. Gitu. Kalau yang resmi ini yang ini ya. Nah, kalau yang tidak resmi itu yang seperti apa, Bu? Jadi kalau yang tidak resmi itu yang saat di antara anggota BPUPK itu mengadakan pertemuan. Nah, kayak gitu. Ini ya, membahas. Jadi di masa reses, di masa istirahat sidang ya. Nah, di antara tanggal ini mereka mengadakan sidang kembali dengan anggota yang lebih kecil. Kalau anggotanya dulu kan itu adalah sekitar 60-an ya, kayak gitu. Jadi di beberapa referensi itu ada yang 60, ada yang 62 dengan orang Jepang juga. Nah, itu jadi yang tidak resmi itu di luar dari tanggal ini. Ini ya, oke. Untuk nomor satu saya kira tidak ada masalah. Kita lanjutkan untuk nomor dua. Ini masih soal kelas satu ya. Menunjukkan sikap semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan ini menetapkan Pancasila ya kurang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sikap-sikap apa saja sih yang menunjukkan semangat para pendiri negara? Ini gampang sekali. Contohnya apa? Sikapnya adalah misalkan nasionalisme. Jadi nanti disesuaikan dengan bacaan nasionalisme, patriotisme, patriotisme. Oke. Nasionalisme, ada patriotisme, ada juga apa? Persatuan dan kesatuannya. Ini mengutamakan persatuan dan kesatuan. Mengutamakan persatuan. Jadi di mana gini, kalau misalkan para pendiri negara kemarin merumuskan dasar negara ini kan waktu eh, Piagam Jakarta di sila pertama itu kan mereka terjadi perbincangan yang alot kayak gitu ya di antara sila pertama. Maka dari itu mereka mengutamakan persatuan dan kesatuan kayak gitu di mana di sini lebih mengedepankan untuk Indonesia itu bersatu kayak gitu daripada memilih agama mana yang dijadikan di dalam sila pertama kayak gitu. Jadi lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nanti disesuaikan sesuai dengan bacaannya ya. Gitu. Ini gampang kok. Oke, nomor tiga. Oke, lanjut tentang konstitusi. Nah, konstitusi ini adalah menunjukkan sikap atau perilaku dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi nanti disajikan gambar. Jadi nanti kalau gambar itu saya kira semuanya sudah tahu perilaku mana sih yang orang taat hukum itu yang seperti apa kayak itu. Apakah mengendarai sepeda motor bonceng tiga kayak gitu. Apakah memakai helm kayak gitu. Yang taat itu yang seperti apa. Apakah dia mempunyai SIM dan lain sebagainya. Jadi nanti berkaitan dengan norma dan konstitusi. Ini gampang ya gambar. Lanjutkan. Lanjut. Oke, nomor 4 masih ada tentang norma dan konstitusi. Jadi di sini nanti menunjukkan sikap sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Oke, sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat itu berarti nanti gampang ya. Nah, jadi norma kita membahas dulu. Oke, kita mau bahas dulu tentang norma. Saya ingatkan kembali ya. Berkaitan dengan norma, apa itu norma? Norma itu adalah seperangkat aturan kayak gitu ya, seperangkat aturan yang digunakan untuk mengatur tata kehidupan manusia kayak gitu untuk mencapai kehidupan yang uh, nyaman, aman, hampir seperti itu.
Nah, norma. Nah, ini mungkin saja besok gambarnya seperti ini ya, kayak gitu. Jadi nanti silakan untuk dipelajari. Nah, norma. Nah, ini kalau seperti ini gambarnya ini pelanggaran, berarti ini tidak sesuai ya. Kayak gitu. Jadi kalau tidak sesuai ya jangan dipilih ya. Nanti sesuai aja jangan sampai terjebak ya. Biasanya kalau soal-soal eh, PPKN itu lebih bermain bahasa. Jadi kecuali yang tidak termasuk dan lain-lain itu nanti harap diperhatikan ya. Untuk norma kayak gini, jadi perilaku sesuai dengan norma. Kalau norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani. Jadi kalau misalkan norma kesusilaan ini adalah berkaitan dengan bisikan kalbu ataupun suara hati manusia. Maksudnya di sini apa? Ketika seseorang itu melakukan sesuatu hal orang lain nggak tahu, tapi bertentangan dengan hati nuraninya kayak gitu, yang misalkan dia melakukan berbohong, mencuri kayak gitu. Yang menerima sanksi ya dirinya sendiri, yang memberikan sanksi ya dirinya sendiri, yaitu apa? Merasa dia tidak nyaman, merasa dia uh, tidak apa ya, tidak tentram kayak gitu ya. Jadi norma kesusilaan ini ketika seseorang berbohong, bahkan seseorang mencontek kayak gitu, ini juga termasuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan gitu ya. Oke. Lanjut. Norma kesopanan. Kalau norma kesopanan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ini, aturan-aturan yang disepakati ini. Jadi ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan boleh dilakukan ataupun tidak dilakukan. Jadi berkenaan dengan perilaku, berkenaan dengan tata cara berpakaian kayak gitu ya, makan gitu. Kalau makan itu menggunakan tangan kanan atau tangan kiri kayak gitu. Nah, sanksinya apa? Kalau misalkan orang nggak sopan pasti apa? Satu, pasti akan ditegur. Dua, ketika dia melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma di dalam masyarakat, pasti dia akan dicemooh kayak gitu ya, diisin-isin kayak gitu atau dijauhi oleh masyarakat. Nah, itu adalah norma kesopanan kayak gitu. Lanjut, ada norma yang lain lagi adalah norma agama. Nah, di mana norma agama ini adalah sekumpulan kaidah. Jadi, ini adalah sumbernya dari wahyu Tuhan. Siapa yang berhak memberikan sanksi? Ya, sanksinya adalah diberikan oleh Tuhan. Jadi, nanti orang itu akan mendapat hukuman kayak gitu. Hukumannya apa? Berupa dosa kayak gitu. Kalau orang berdosa, nanti bagaimana dia akan masuk neraka kayak gitu. Lalu, di sini kita Indonesia itu bukan menganut satu agama saja, ya. Indonesia itu adalah percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya tegaskan di sini, nah di pasal 29 ayat 1 ini berbunyi bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa kayak gitu. Jadi mempercayai adanya Tuhan, bukan negara agama. Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang dia itu terpercaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu ya. Oke, lalu di sini sumber-sumber dari orang yang ini Alkitab ya, misalkan Kristen Katolik, orang Islam nanti Al-Quran, terus umat Hindu pegangannya adalah Weda atau Veda, Tripitaka adalah ini, Buddha kayak gitu, Konghucu adalah Sisuwuji. Nah, seperti ini. Ini mengingatkan saja di materi kelas 7. Ada lagi norma yang lain adalah norma hukum. Jadi norma hukum ini adalah norma yang erat kaitannya dengan PPKN dalam arti hukum yang kita pelajari selama ini itu berasal dari mana? Berasal dari peraturan atau tingkah laku ya, ini ya mengatur tingkah laku yang dibuat oleh badan-badan resmi negara. Badan resmi negara itu apa saja, Bu? Oke, badan resmi negara yang membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah siapa? DPR bersama dengan Presiden. Nah, itu nanti mengikuti lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Nah, seperti itu. Ada juga dalam menegakkan hukum itu dibantu oleh aparat penegak hukum. Siapa saja? Ada polisi, jaksa, dan juga ada hakim. Nah, seperti itu. Itu ya. Oke. Yang mau ditanyakan dari sini? Tidak ada. Nah, jadi nanti soal-soalnya gampang yang sudah kita pelajari bersama-sama. Saya lanjutkan sekarang menunjukkan fungsi dari konstitusi. Masih ingat nggak apa itu konstitusi? Konstitusi, ingat nggak? Ini masih pelajaran kelas 1. Jadi kalau konstitusi itu apa sih? Konstitusi adalah hukum dasar, ya. Kalau konstitusi itu hukum dasar, kalau misalkan dasar negara itu Pancasila, ya kan? Ayo dasar sama dasar. Jangan sampai kebalik ya, kayak gitu. Jadi, nah ini, oke. Jadi kalau konstitusi ini adalah dia hukum dasar,
ya. Konstitusi saya ulangi lagi hukum dasar. Kalau hukum dasarnya Indonesia berarti apa? UUD. Kalau dasar negara Indonesia berarti apa? Pancasila. Gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik. Nah, konstitusi itu apa toh, Bu? Oh, konstitusi itu adalah aturan-aturan pokok mendasar dalam suatu negara. Jadi setiap negara pasti mempunyai konstitusi yang berbeda-beda. Kalau kita punya UUD 1945, nanti negara lain juga memiliki eh, aturan-aturan tentang negaranya sendiri kayak gitu. Saya ingatkan kembali, konstitusi itu kan terbagi menjadi dua, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tertulis namanya adalah UUD, kalau yang tidak tertulis namanya konvensi. Nah, konvensi itu apa? Konvensi itu adalah ini, dalam ketatanegaraan negara itu adalah pengambilan keputusan dalam musyawarah mufakat. Ini berarti berupa tingkah laku. Kalau yang tertulis tadi adalah berupa di dalam sebuah naskah, ya kan? Kalau yang satu, ya kan? Itu adalah berupa tingkah laku. Tingkah lakunya apa? Oh, pengambilan keputusan di MPR kayak gitu. Itu kan perilaku. Pengambilan keputusan itu kan perilaku. Lalu pidato presiden. Oh, presiden memberikan pidato mengenai APBN, anggaran pembelanjaan negara yang mau digunakan untuk membangun negara itu yang seperti apa. Nah, kayak gitu. Lalu fungsi konstitusi itu apa toh, Bu? Oh, fungsi konstitusi kira-kira apa? Jadi di dalam dari fungsi konstitusi, nah ini adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bersifat sewenang-wenang. Coba dibayangkan, jika di Indonesia itu tidak memiliki konstitusi atau tidak mempunyai aturan, wah, Indonesia aja punya aturan negaranya aja masih seperti ini ya kan? Kalau misalkan tidak punya aturan ya akan terjadi kekacauan, chaos kayak gitu ya. Nah, maka dari itu fungsi konstitusi adalah salah satunya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak apa, tidak sewenang-wenang kayak gitu loh. Nah, ini adalah fungsi konstitusi. Nomor 5 ya. Nah, ini masih kelas satu. Kita lanjut nanti untuk di kelas eh, oh masih kelas 7. Oke, masih kelas 7 ya. Masih kelas 7, sistematika perumusan UUD 1945. Nah, kalau misalkan di sini ya, sistematika di sini adalah UUD NRI tahun 1945. Jadi nanti silahkan kalian baca ya. Jadi kalau yang menunjukkan yang amandemen itu yang seperti apa? Kalau kan ada dua ya, sistematika itu adalah misalkan pembukaan terdiri dari 4 alinea, batang tubuhnya berapa kayak gitu. Itu ya, sistematika kita baca sistematika. Nah, ini sistematika udah sebelum dan sesudah. Nah, bisa dicatat di tempat kalian kalau misalkan tidak itu ya. Kalau sudah punya ya diingat-ingat lagi. Jadi gini, kalau sebelum perubahan ini berarti perubahan itu apa? Amandemen ya. Jadi kalau sebelum amandemen ini adalah terdiri dari 16, 37, 42. Gampang dong ngapalnya. Ya, ini. Alinenya sama kayak gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan di sini di sebelum perubahan di sana masih ada apa? Penjelasan. Nah, kayak gitu. Jadi ada pembukaan, ada batang tubuh dan ada penjelasan. Sedangkan untuk sistematika setelah perubahan, ini ya, ini hanya terdiri dari pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal dan 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Kalau misalkan gurunya kecepatan bisa ya, kalian kecepatan kayak gitu. Nah, saya ulangi lagi. Jadi nanti yang ditanyakan adalah bisa saja yang sebelum amandemen atau bahkan yang sesudah amandemen. Gitu ya. Oke. Dari sini saya kira tidak ada masalah. Kita lanjutkan. Paling nggak hari ini kita membahas 15 atau 20, nanti minggu depan kita bahas kembali ya. Oke. Oke. Lanjut. Masih kelas 7 ya. Kelas 7 semester 2 ini adalah ada dampak negatif dari keberagaman. Kira-kira kalau kondisi Indonesia itu kan beragam, memiliki suku, agama, ras yang berbeda-beda. Tentunya ini kan akan memberikan dampak negatif kayak gitu ya. Dampak negatif kalau tidak disikapi dengan baik, dia akan menimbulkan apa saja? Menimbulkan bibit konflik ya. Nah, tentu Bu akan menimbulkan konflik.
Kalian masih ingat ya konflik yang terjadi akibat perbedaan ras yang ada di Indonesia? Belum lama ini ya kan saudara kita yang ada di Papua terluka hatinya karena ada sikap-sikap beberapa oknum yang merendahkan ras dari saudara kita yang ada di Papua kayak gitu. Nah, ini kan menimbulkan bibit konflik kayak gitu, melukai hati kayak gitu. Selanjutnya selain eh, penyebab konflik apa yang membuat dampak negatif dari keberagaman itu? Konflik, perpecahan. Nah, ini ya perpecahan, bahkan kehancuran bangsa. Ini yang harus kita waspadai. Jadi jangan sampai dengan adanya keberagaman tersebut malah menjadikan Indonesia itu uh, tidak harmonis kayak gitu ya. Nah, saya kira nanti kalian paham. Kalau dampak negatif, Bu, ini kan sudah tahu. Kalau dampak positif yang kayak apa? Dampak positifnya itu banyak sekali. Jadi apa? Jadi memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuannya, memberikan manfaat bagi perkembangan, kemajuan, kayak gitu. Nah, selain itu, yang lain apa, Bu? Oke, dampaknya adalah Indonesia itu kaya-kaya, nah, memiliki keanekaragaman. Nah, memiliki keanekaragaman yang bermacam-macam kayak gitu ya. Jadi uh, dengan adanya Indonesia itu yang berada di jalur Katulistiwa, ini kan menyebabkan Indonesia ini memiliki iklim tropis kayak gitu. Tapi dengan adanya badai yang saat ini terjadi, ya kan ada badai Seroja, ya kan ada badai apa ya kemarin namanya Topon. Itu kan membuat Indonesia itu siklusnya sekarang ini harusnya sudah mulai musim kemarau, tapi masih terjadi hujan. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah kan keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia, ya. Nah, di antaranya adalah keanekaragaman kondisi alam yang berbeda-beda, kayak gitu. Lanjut, masih kelas 7. Subnya adalah masih tentang keberagaman. Jadi, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman beragama. Jadi, kalau cara kita berperilaku dalam kehidupan beragama itu yang seperti apa? Ini kurang ayo. Nah, beragama itu yang seperti apa? Berarti harus saling apa? Saling menghargai. Ini gampang kok menghargai, toleransi. Nah, kayak gitu. Ya. Dan saya juga cukup prihatin dengan keadaan orang Indonesia yang saat ini Indonesia kemarin trending topik ya di Twitter itu Indonesia menghujat kebiasaan dari negara lain kayak gitu. Jadi setiap negara pasti memiliki ciri khas yang berbeda-beda, ideologi yang berbeda. Yang harus kita lakukan adalah saling menghargai dan saling toleransi kayak gitu. Tidak harus kita itu menghakimi, oh ini benar, oh itu salah gitu. Cukup dengan menghargai kayak gitu. Mungkin bagi kita itu tidak sesuai, tapi mungkin bagi suatu negara tersebut ya yang kemarin trending itu adalah Thailand kayak gitu. Jadi cukup untuk saling menghargai dan toleransi kayak gitu karena perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan memang seperti ini kayak gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita itu memiliki sikap-sikap yang positif kayak gitu. Dan hati-hati ya anak-anak, saya sedih karena uh, orang Indonesia sekarang kok masa Google aja apa Microsoft aja kemarin bilang kalau Indonesia itu orangnya mungkin dinilai ramah, gap ya gitu ya. Tapi ketika di sosial media itu tidak punya etikanya. Saya tidak mau kalian seperti itu ya. Ya. Balik lagi ke materi, keberagaman dalam agama, bentuk perilakunya adalah saling menghargai, toleransi. Terus apa? Kalian juga harus melaksanakan agama sesuai yang kalian anut. Maksudnya ajaran agama. Jadi melaksanakan ajaran agama sesuai yang kalian anut. Jangan sampai kalian itu hanya menghakimi, oh itu agamanya kok seperti ini ya, jangan seperti itu ya. Tapi perbaikilah ajaran agama yang kalian anut dalam arti perilaku saya tuh udah sholat 5 waktu belum ya kayak gitu. Saya tuh puasanya belum nggak ya kayak gitu. Jadi coba kalian lebih untuk introspeksi diri kayak gitu, daripada menghakimi orang lain kayak gitu. Lalu menghormati agama yang dianut oleh orang lain ya. Kemarin saudara kita yang mungkin beragama Hindu merayakan Kuningan dan Galungan kayak gitu. Nah, gitu. Jadi kemarin juga saudara-saudara kita baru saja merayakan Paskah kayak gitu ya.
Kalian juga tahu kan, besok itu Hari Raya Idul Fitri juga bertepatan dengan kenaikan eh, Isa Al-Masih. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus saling menghormati ya. Kita juga tidak boleh memaksakan keyakinan agama kita kepada orang lain kayak gitu. Lalu toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut oleh pemeluk agama lain itu. Kalau misalkan sekarang itu musimnya adalah musim puasa kayak gitu, kalau misalkan ada teman kalian yang mungkin tidak puasa, ya rasa ngiming-ngiming koncone kayak gitu ya. Atau misalkan sekarang masih banyak toko-toko yang menjual makanan dia tetap buka kayak gitu ya. Ya biarkan saja kayak itu, jangan sampai ada sweeping, dihancurkan kayak gitu, jangan seperti itu karena banyak juga saudara-saudara kita yang tetap membutuhkan makan kayak gitu loh. Jadi biarkan saja toko tetap buka kayak gitu. Tapi kan kita tetap menghargai kayak gitu ya. Nah, jadi nanti bentuk perilaku kehidupan beragamanya kalian sesuaikan dengan narasi yang sesuai yang ada dengan di soal kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita memiliki sikap pengendalian diri ya, menghargai dan toleransi kayak gitu. Ya. Lanjut nomor 9, menunjukkan semboyan negara kita. Semboyan negara kita apa? Ada yang bisa jawab? Gampang ya. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Gampang nih. Kemarin waktu saya tanya, Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kitab apa? Ada yang tahu? Kitab apa? Kitabnya mau soal jawab Tripitaka. Ya salah, Tripitaka tadi miliknya siapa tadi? Buddha apa Hindu? Nah, Suta. Nah, ini ya. Nah, kalau Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dalam ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh siapa? Empu Tantular. Nah, ditulis oleh Empu Tantular kayak gini. Jadi dalam kitab Empu Tantular itu dulunya menulis Raweneka Datu Winowes Buddha Wiswa Bineki Rakwa Reng Apan Kena Parwanosen Mangkang Jinatwa Kalawan Citatwa Tunggal Bineka Tunggal Ika Tanhana Darwa Mangwa. Nah, jadi dulu seperti itu dan diambil yang artinya itu adalah eh, bahwa agama Buddha dan Siwa Hindu merupakan zat berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Cina atau Buddha atau Siwa adalah tunggal, terpecah belah tetapi tetap satu jiwa, yang artinya tak ada dharma yang mendua. Ungkapan dalam bahasa Jawa kuno tersebut itu adalah mengandung kata bahwa bineka itu adalah beragam, tunggal itu adalah satu, ika itu, yaitu beragam satu itu. Jadi semboyan bineka tunggal ika itu diadopsi dan menjadi lambang dari negara Republik Indonesia, gitu ya. Dan itu diatur di dalam PP nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa semua kehidupan yang ada di Indonesia ini adalah diatur oleh hukum yang berlaku. Itu ya. Oke, next. Nomor 10. Oke, mengidentifikasi prinsip dalam demokrasi ekonomi ini sudah masuk ke dalam kerjasama dalam berbagai bidang. Jadi kalau misalkan ketika Indonesia itu bisa mengalahkan uh, penjajah, itu karena apa? Karena adanya kerjasama dan kerjasama itu adalah dia diadopsi ke dalam semua bidang kehidupan, termasuk ke dalam bidang koperasi, kayak gitu ya. Jadi koperasi di sini memiliki beberapa keunggulan. Nah, prinsip-prinsip dalam koperasi itu apa sih? Koperasi itu disusun atas berdasarkan asas apa? Asasnya adalah kekeluargaan, kayak gitu ya. Jadi di mana di sini koperasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan badan usaha lainnya, kayak gitu. Dasar persamaan, kayak gitu. Ya, di mana di sini setiap anggota itu memiliki hak yang sama, persatuan. Jadi setiap anggota koperasi itu boleh masuk tanpa dibeda-bedakan. Agamamu apa sih? Suku kamu apa toh? Jenis kelaminmu apa toh? Nah, nggak seperti itu. Lalu pendidikan, di mana di sini ketika seseorang itu menabung, ya itu kan dia tidak boros. Nah, jadi bersifat mendidik kayak gitu. Itu ya. Lanjut, demokrasi ekonomi
Itu ada juga imbalan jasa kayak gitu ya. Selanjutnya adalah kooperatif, di mana di sini adalah dibentuk oleh anggota, dijalankan oleh anggota dan juga di sana untuk keuntungan anggotanya. Kayak gitu ya. Kita lanjutkan, gampang ya untuk demokrasi ekonomi. Lalu di sini menunjukkan urusan pemerintah eh, daerah kayak gitu. Masih kan nggak? Urusan dari pemerintah daerah itu yang seperti apa? Urusan pemerintah yang dari pusat itu yang seperti apa? Ini adalah seperti soal yang sudah pernah keluar kemarin ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintah, ini aja deh pusat. Kuncinya kamu menghafalkan yang pusat aja. Kalau pusat itu adalah ada pertahan, pertahanan dan keamanan. Terus ada juga mengenai justisi, moneter fiskal, agama. Nah, kalau yang daerah apa Bu? Masih ingat ya? Yang daerah kemarin adalah pertanahan. Itu kualik ya. Nah, kesehatan. Nah, kayak gitu. Yang lain yang di luar dari ini semuanya adalah milik daerah. Berarti kalau pendidikan ya nggak Bu? Oke, pendidikan termasuk itu adalah urusan dari daerah. Jadi tiap-tiap daerah kan memiliki wewenang untuk memajukan pendidikannya sesuai dengan ciri khas dari masing-masing tiap daerah. Contohnya Bu gini, kalau misalkan di daerah Jawa itu ada pendidikan bahasa Jawa. Nanti mungkin di daerah Jakarta dan Bandung mereka juga memiliki bahasa daerah masing-masing, memiliki mungkin di sana ada bahasa Sunda gitu ya. Kalau misalnya di Jakarta ya ada bahasa Betawi kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan ciri khas dari kekhasan masing-masing daerah pendidikannya. Kalau di tempat kita tiap Kamis Pahing kan pakai baju Jawa kayak gitu. Nah, mungkin nanti di daerah lain juga memiliki ciri khas tersebut ya. Nah, jadi nanti urusan daerah silahkan disesuaikan di luar dari ini. Nah, gitu ya. Lanjutkan. Oke, ini lanjut. Masih kelas 7. Ini cerita ya, disajikan cerita. Nanti kalian mengidentifikasi makna proklamasi dilihat dari berbagai aspek. Ya, kita cek dari berbagai aspek. Nah, jadi proklamasi sendiri ini memiliki tinjauan dari beberapa aspek. Ini. Oke. Jadi makna proklamasi bagi Indonesia itu bukan hanya Indonesia itu merdeka, bebas dari belenggu penjajah, tapi juga ada makna seperti ini. Nanti disesuaikan saja. Jadi nanti kan ada narasi. Nah, untuk aspek hukum, nah di mana di sini proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu adalah di sini kalau hukum kata kuncinya ini ya. Nah, menghapuskan hukum kolonial diganti dengan hukum nasional. Nah, kayak gitu. Kalau aspek historis, historis itu apa? Sejarah. Nah, kata kuncinya gampang, no, sejarah, historis. Kan, nah, ya kan, proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal sebagai negara yang merdeka bekas dari penjajahan bangsa lain kayak gitu. Kita tahu Indonesia kan pernah dijajah dari oleh negara seperti Belanda, ya kan, Jepang, kayak gitu, Portugis, Inggris, kayak gitu. Lalu ada aspek sosiologis. Sosiologis di sini adalah proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Jadi sosiologis ini berkaitan dengan memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajah. Itu ya. Nah, jadi kalau misalkan
aspek sosiologis ini berkaitan dengan memberikan rasa aman. Kalau misalkan negara itu dia itu terus-terusan menerus ada perang, itu kan tidak memberikan rasa bebas, merdeka, nyaman gitu ya. Jadi adanya proklamasi membuat Indonesia itu dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Aspek kultural itu apa? Di mana di sini adalah proklamasi ini membangun peradaban baru. Nah, kultur itu apa sih? Budaya itu apa bu? Peradaban baru. Nah, gitu. Jadi di mana di sini kalau kultural itu dulu itu kan ini ya pribumi itu adalah uh, negatif dulu konotasinya. Pribumi, bumi kan bawah ya. Nah, kayak gitu. Persamaan harkat derajat martabat manusia yang sama. Jadi kalau misalkan dari aspek kultural di sini Indonesia itu diakui derajatnya sama bahwa orang Indonesia memiliki harkat derajat martabat dengan manusia yang lain kayak itu. Kalau dulu pas zaman uh, Indonesia itu belum merdeka ya, Indonesia itu seperti diibaratkan tidak memiliki harkat derajat bahkan bebas untuk disiksa. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada aspek politis. Nah, aspek politis. Jadi nanti dicari kata kunci. Kalau politis ini adalah yang memberikan Indonesia untuk bekerja sama kayak gitu ya. Jadi Indonesia itu berdaulat. Nah, kedudukannya sejajar dengan bangsa lain yang menyebabkan Indonesia bebas untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Syarat Indonesia ini bisa bekerja sama dengan negara lain adalah Indonesia itu dia apa berdaulat atau memiliki kedudukan yang sejajar dengan bangsa lain. Ketika Indonesia itu dijajah, apakah Indonesia bisa bekerja sama dengan negara lain? Oh, tentu tidak. Nah, jadi aspek politis kata kuncinya adalah berdaulat, sejajar dengan negara lain. Itu ya. Kita lanjutkan aspek spiritual. Nah, spiritual ini identiknya dengan kata Tuhan, di mana proklamasi yang diperoleh, nah ini merupakan berkat rahmat dari Tuhan yang Maha Esa, yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Jadi kemerdekaan Indonesia itu atas apa? Berkat rahmat Allah tadi dan juga atas perjuangan rakyat Indonesia. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa semua itu ada kuasa dari Tuhan. Tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa agar lepas dari belenggu penjajah. Saya ulangi lagi. Aspeknya ada aspek hukum, kata kuncinya adalah menghapuskan hukum kolonial diganti dengan hukum nasional, historis ada kata sejarah, sosiologis ada kata kuncinya memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajah, kultural di mana di sini Indonesia ini kan tadinya dianggap pribumi, tidak memiliki harkat derajat, sekarang ini ya memiliki derajat yang sama dengan manusia yang lain. Politis di sana kata kuncinya adalah berdaulat, di mana di sini Indonesia memiliki hak untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Aspek spiritual, di mana di sini apa? Ada kata Tuhan yang Maha Esa. Oke, paham ya anak-anak? Oke, tuh. Lanjut. Nomor 13 disajikan cerita pasaran didapat akibat. Nah, ini sudah mulai kelas 8. Akibat jika suatu negara tidak memiliki pandangan hidup. Sebelumnya, apa sih pandangan hidup? Pandangan hidup apa? Ini adalah materi di kelas 8. Kira-kira pandangan hidup apa? Way of life, Bu. Oke. Wise of life. Nah, jadi kalau misalkan dasar negara adalah dasar untuk mengatur tata negara ya, atau dasar penyelenggaraan ketatanegaraan, kalau pandangan hidup apa? Pandangan hidup, kata kuncinya adalah dia untuk mengatur perilaku sehari-hari. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan tidak memiliki dasar negara, tidak memiliki pandangan hidup, kira-kira nanti akan terjadi apa? Akan terjadi apa kira-kira? Adakah yang tahu? Ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak memiliki pandangan hidup, nah, tidak memiliki tujuan jelas, arah, tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas kayak gitu. Kalau dulu ketika kelas 8 ketika saya tanya dasar negara
dan pandangan hidup ketika suatu negara tidak memiliki nanti akan seperti apa? Akan terombang-ambing, Bu. Iya, betul kayak gitu. Akan terjadi kekacauan, Bu. Iya, betul. Akan terjadi ketidakharmonisan, Bu. Iya, betul. Jadi kalau misalkan tidak memiliki arah dan tujuan, suatu negara kok tidak memiliki arah, nanti akan seperti apa? Iya kan? Nah, jadi akan mudah dikendalikan oleh negara lain kayak itu. Indonesia, ayo tuku pesawat kayak itu. Ya, ayo. Indonesia, ayo tuku rudal. Mau nggak ngebom negara liya? Ya, ayo kayak itu. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi suatu negara wajib untuk memiliki dasar negara dan juga pandangan hidup. Selanjutnya fungsi Pancasila. Nah, ini fungsi Pancasila ya. Menjelaskan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dengan benar kayak gitu. Kita lanjut ke kelas 8 mengenai fungsi Pancasila. Untuk fungsi Pancasila sendiri ya, ini ada beberapa. Fungsi Pancasila secara mendasar itu kan sebagai uh, ini, ini ya. Jadi secara umum fungsi dan peranan Pancasila itu adalah ini sebagai sumber hukum nasional dan tata peraturan perundang-undangan yang dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara tadi. Dasar negara itu apa Bu? Oh, itu adalah untuk mengatur ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi dasar negara itu bukan diinjak tapi sebagai pedoman kayak gitu. Kita bahas satu persatu ya. Mungkin kalian lupa. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, jiwa bangsa Indonesia di mana di sini adalah uh, kalau misalkan ibaratnya Pancasila itu adalah sebagai roh. Nah, kayak gitu. Jadi dia tetap ada di dalam jiwa, iya. Jadi kalau misalkan di sini Pancasila itu sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ibaratnya roh, kalau tidak ada Pancasila, tentu Indonesia tidak akan bisa hidup. Nah, ibaratnya seperti itu. Lalu kepribadian. Kepribadian bangsa Indonesia ini adalah apa? Corak atau khas yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Contohnya Bu, oke, Indonesia memiliki uh, lambang negara yaitu burung Garuda Pancasila ya kan. Indonesia juga memiliki lagu yang berbeda dengan negara lain. Nah, corak khas bangsa Indonesia seperti Indonesia memiliki batik, Indonesia memiliki wayang. Itu adalah kepribadian dari bangsa Indonesia. Nah, kayak gitu. Lalu Pancasila sumber dari segala sumber hukum ini di soal sering keluar, di mana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana di sini adalah uh, harus tunduk terhadap Pancasila. Jadi setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, kayak gitu ya. Jadi semua hukum yang ada di Indonesia itu harus berpedoman pada Pancasila. Nah, seperti itu ya. Lalu Pancasila sebagai perjanjian. Apa maksud dari perjanjian Luhur di sini? Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika Indonesia itu merdeka, ini ya ketika Indonesia merdeka ini adalah uh, Indonesia ini memiliki panitia persiapan. Jadi perjanjian Luhur itu seperti apa? Kata kuncinya adalah di sini ada kata founding father kayak gitu ya. Jadi perjanjian Luhurnya di sini adalah Pancasila itu disepakati bersama ya sebagai hasil perjanjian dari rakyat. Nah, kayak gitu. Itu adalah perjanjian itu. Cita-cita dan tujuan bangsa. Jadi cita-cita dari bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan juga makmur. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ya. Jadi di mana di sini eh, kalau misalkan eh, Indonesia memiliki cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, mari kita wujudkan bersama. Ya, mari kita wujudkan bersama. Lalu sebagai asas kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila itu secara murni dan konsekuen itu harus dilaksanakan sebagai asas dari uh, Indonesia kayak gitu. Jadi maksudnya di sini ada satu-satunya asas dalam konsekuensi harus dijalankan secara murni dan konsekuen. Lalu yang ketujuh adalah sebagai moral dari pembangunan. Maksudnya apa? Jadi di mana di sini adalah dijadikan kerangka, tolak ukur, parameter arah dan tujuan dari pembangunan. Jadi misalkan pembangunan di suatu daerah itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila gitu ya. Jadi misalkan ada penggusuran dan lain-lain itu negara wajib hadir, negara wajib untuk mengganti ya gitu dan jangan sampai bertentangan dengan Pancasila. Oke, dari sini adakah yang mau bertanya?
Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Jadi nanti untuk nomor 14 dan nomor 15 nanti kalian akan mengidentifikasi fungsi dari Pancasila yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu mengidentifikasi menunjukkan fungsi dari Undang-Undang Dasar. Oke, Undang-Undang Dasar itu memiliki fungsi. Apa saja itu fungsinya? Ya, jadi kalau tadi dasar negara beda dengan Undang-Undang Dasar, itu ya. Oke, jadi adakah yang tahu fungsi dari Undang-Undang Dasar? Siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari Undang-Undang Dasar? Selain tadi adalah untuk eh, dia itu membatasi ya, membatasi kekuasaan ya, membatasi kekuasaan. Yang lain apa kira-kira? Ada yang tahu? Alat kontrol. Hmm? Fungsi dari UUD. Fungsi dari UUD untuk nomor 16 ya, sebentar saya cek dulu soalnya. Nah, ini yang pengatur pengontrol itu loh. Nah, jadi ini. Nah, kebesaran. Oke, jadi fungsi dari UUD adalah seperti ini. Nah, silahkan sebentar kalian baca dulu ya. Jadi kalau alat kontrol di sini adalah dia untuk mengontrol apakah hukum ya, hukum yang berlaku itu sesuai dengan norma yang paling tinggi, yaitu adalah UUD. Jadi tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD, ya. Di atasnya lagi ada Pancasila, jadi tidak boleh bertentangan dengan UUD kayak gitu. Terus yang kedua, pengatur. Nah, seperti soal yang sudah pernah saya keluarkan ya. Nah, ini adalah mengatur bagaimana kekuasaan itu disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Saya ingatkan kembali bahwa di Indonesia itu ada pemerintahan secara luas dan ada pemerintahan secara sempit. Ya, secara luas itu apa? Pemerintah itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, bagaimana mereka itu memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Jadi kekuasaan itu disusun. Kalau misalkan eksekutif tugasnya apa? Legislatif tugasnya apa? Nah, jadi tidak semua pekerjaan itu atau tidak semua pemerintah itu yang melaksanakan adalah presiden. Nah, nongkoyo presidennya semaput ya kan. Nah, sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, cara melaksanakannya itu bagaimana? Jadi di dalam UUD itu mengatur berperan bagaimana kekuasaan negara tersebut kayak gitu. Hmm, oke ya. Oke, kita lanjutkan. Penentu. Nah, kalau penentu itu yang seperti apa? Kalau penentu, di mana di sini adalah menentukan hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan juga warga negara. Jadi kewajiban negara itu apa sih kayak gitu? Aparat negara itu tugasnya ngapain? Apakah aparat negara itu tugasnya tukang mukuli rakyat? Kan bukan. Harusnya itu apa? Mengayomi rakyat, melindungi rakyat, kayak gitu ya. Terus warga negara itu tugasnya seperti apa? Haknya itu seperti apa? Kewajibannya seperti apa? Diatur di pasal 28A sampai J. Yang sekarang menjadi polemik adalah banyak undang-undang yang ada di Indonesia itu eh, ketika dilaksanakan itu adalah tidak melindungi rakyat, malah membelenggu rakyat. Yang menjadi polemik adalah Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE itu banyak yang harusnya itu mengayomi rakyat, melindungi rakyat, malah bahkan menyekal rakyat. Ketika kita bersosial media, sekarang ada polisi cyber ya, kayak gitu. Ada juga ketika misalkan nanti kita update status dan lain sebagainya menghina pemerintah itu hati-hati jangan sampai kalian salah ya kayak gitu. Jadi undang-undang ITE itu banyak yang seharusnya itu direvisi atau bahkan diganti dengan undang-undang yang lebih bisa untuk mengayomi dan juga
lebih bermanfaat bagi rakyat kayak gitu. Saya ulangi lagi ya, fungsi UD ada di sini ya, alat kontrol, pengatur, dan juga penentu kayak gitu. Nah, oke, saya stop sharing dulu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ini sudah 9.30 ya, 9.30 ya tadi ya, sudah hampir 1 jam ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan paling nggak sampai nomor 20 ya. Oke, bentar. Jadi kalau misalkan untuk nomor selanjutnya ya, jadi untuk nomor selanjutnya di sini nih, saya harus share screen dulu. Share saya. Oke, itu nomor tadi nomor berapa? Oke, nomor 16 ya tadi ya. Fungsi konstitusi sudah untuk ini menunjukkan peserta didik dalam menunjukkan proklamasi kemerdekaan. Ya, oke, maksudnya di sini adalah tadi kan makna ya. Jadi hubungan antara proklamasi dengan pembukaan UUD. Nah, kayak gitu. Oke, saya Oke, nah jadi di sini hubungan antara proklamasi dengan pembukaan. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok. Nah, nanti di soal akan muncul uh, hubungan antara proklamasi dan pembukaan. Jadi kalau proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu apa? Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus dilaksanakan. Jadi ingat ya, kalau misalkan alinea pertama dari proklamasi itu adalah memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah tindakan yang harus segera dilakukan dengan adanya pernyataan kemerdekaan. Apa bu tindakannya adalah memindahkan kekuasaan yang tadinya itu adalah milik Jepang menjadi milik Indonesia. Ya, seperti itu. Lalu di sini di alinea ketiga, jadi dari pembukaan UUD adalah memuat kemerdekaan. Jadi ada hubungannya. Jadi bisa dilihat dari sini. Jadi alinea 1 sampai ketiga dari pembukaan UUD ini adalah uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Jadi dari proklamasi kemerdekaan itu dijabarkan di dalam alinea 1 sampai alinea ketiga kayak gitu. Ya. Lalu di sini alinea keempat itu adalah memberikan arah pertanggungjawaban terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, seperti itu ya. Jadi alinea keempat adalah memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan kayak gitu. Jadi ini adalah hubungan antara proklamasi dan juga pembukaan UUD. Saya ulangi lagi ya, jadi hubungannya itu erat. Jadi kalau misalkan proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok. Yang pertama pernyataan kemerdekaan itu dijabarkan lagi di dalam pembukaan UUD alinea 1 sampai dengan 3. Lalu untuk yang kedua ini ya, tindakan yang harus dilaksanakan ini adalah penjabarannya ada di alinea keempat. Nah, seperti itu. Itu ya, dalam 17. Lanjut. Kita lanjutkan di sini adalah prinsip pokok kenegaraan yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat. Kayak gitu. Jadi, apa saja sih yang ada di dalam alinea keempat? Nah, kayak gitu ya. Jadi, kalau di dalam alinea keempat, nah ini. Pokok kaidah fundamentalnya. Itu di alinea yang keempat ya. Nah, itu ada dasar negara. Jelas ada dasar negara. Jadi di mana di alinea yang keempat, nah alinea keempat itu ada dasar negara yaitu Pancasila. Ingat ya, nah, kalian sudah hafal, kemarin kelas 8 sudah hafalan ya tentang pembukaan UUD di mana di sana ada dasar negara. Ada tujuan negara. Tujuan negaranya apa, Bu? Masih ingat lah ya, melindungi segenap bangsa Indonesia gitu ya. Ada juga di sini ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Kenapa sih Bu harus diadakan undang-undang dasar? Oh ya tentu harus dilaksanakan kayak gitu, harus diadakan karena Indonesia dulu adalah bekas jajahan dari Belanda ya kan. Nah, sehingga banyak hukum-hukumnya itu yang sudah tidak relevan dan itu harus diganti dengan undang-undang dasar sesuai dengan kepribadian dari orang Indonesia. Lalu ada bentuk kedaulatan.
bentuk bentuk negara. Bentuk negaranya seperti apa? Bentuknya republik yang berkedaulatan rakyat. Jadi nanti di soal prinsip-prinsipnya seperti ini ya. Oke. Yang tidak ada apa, Bu? Berarti misalkan tadi 1 sampai 3 itu pernyataan kemerdekaan, ya. Berarti nanti hanya ada ini. Nanti kalau ada kecuali, ya cari yang tidak ada ini. Nah, di antara ini. Nah, gitu ya. Oke. Nomor 19. Disajikan narasi peserta didik dapat menunjukkan makna alinea yang terdapat dalam pembukaan UD. Oke, makna alineanya saya kira kalian sudah paham. Kalau alinea pertama, alinea 1 di sana ada dalil objektif dan dalil subjektif. Nah, dalil objektif dan dalil subjektif. Masih ingat ya, kalau dalil objektif itu apa? Nah, objektif itu yang umum, yang untuk sama negara lain. Jadi, di mana di sini adalah kemerdekaan. Nah, ini adalah apa? Jadi kalau misalkan yang subjektif, ini adalah aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu Jogja. Kalau yang objektif berarti apa? Kalau yang objektif malah Oke, kalau yang objektif ini adalah penjajahan tidak sesuai dengan apa? Peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, gitu ya. Nah, ini. Kalau yang alinea kedua itu adalah keadaban penilaian bangsa Indonesia, kayak gitu ya. Lalu di alinea 2 itu terdapat apa? Cita-cita dari bangsa Indonesia. Kalau alinea 3 maknanya apa? Maknanya adalah di sana ada motivasi spiritual, di mana di sana Indonesia itu merdeka atas berkat rahmat dari Allah, ya kan? Nah, atas berkat rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, seperti itu. Kalau alinea ketiga alinea keempat itu adalah memuat pokok-pokok prinsip kenegaraan yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti dipelajari lagi ya, ini ya. Oke. Ya, sampai dengan nomor 20 ya. Yang lain nanti minggu depan. Nanti habis ini kalian mengerjakan itu ya, latihan mengerjakan prediksi USDA ya. Nah, latihan prediksi USDA 1 nanti 1 sampai dengan nomor 20. Nanti saya berikan linknya untuk mengerjakan. Itu ya. Oke, di sini eh, disajikan narasi mengidentifikasi sifat-sifat yang terdapat pada UUD. Nah, sifat-sifat yang terdapat di UUD ini sudah kita pelajari bersama ya. Hah? Iki lah ngurep dewe. Siapa? Oke, sifat dari UUD salah satunya adalah rigid. Masih ingat nggak? Ada rigid, ada luas, kayak gitu loh. Nah, oke. Sifat dari UUD, nah ini. Oke. Sifat dari UUD, nah ini ya sifat dari konstitusi. Kalau rigid itu adalah susah, gitu loh. Dia tuh, nih, jadi kalau misalkan cara untuk mengubahnya itu susah, itu dikatakan adalah rigid kayak gitu. Jadi kalau misalkan Indonesia mau mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, itu kan harus dengan rapat MPR, sepertiga harus diusulkan sepertiga, harus dirapatkan 2/3, yang menyetujui adalah 50% plus 1, berarti dalam cara-cara mengubahnya itu adalah dengan cara istimewa atau dia itu adalah memerlukan cara yang tidak mudah, berarti dikatakan sebagai apa? Rigid atau kaku kayak gitu. Tapi kalau misalkan uh, dia itu mudah mengikuti perkembangan zaman, dia dikatakan apa? Fleksibel. Nah, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi silakan nanti disesuaikan sesuai dengan bacaannya kayak gitu ya. Jadi sifat dari UD itu ada fleksibel, luas. Jadi kalau secara perkembangan zaman Pancasila itu dan Undang-Undang Dasar ya kan, itu dia
fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Bahkan sekarang itu kita belajar menggunakan daring tidak dilarang kayak gitu karena mengikuti perkembangan zaman, fleksibel. Tapi kalau misalkan undang-undang dasar ketika mau mengubahnya itu adalah susah, berarti dikatakan apa? Rigid. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak, dari situ ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, oke, anak-anak ada yang mau ditanyakan tidak dari situ? Sudah cukup jelaskah? Hmm? Oke, anak-anak ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah jelas semuanya, berarti habis ini kalian nanti mengerjakan prediksi USDA 2 ya. Nanti saya buatkan linknya dulu. Sekarang istirahat dulu ya. Jadi nanti bisa dikerjakan mulai hari ini sampai dengan hari Jumat itu hanya untuk latihan soal saja. Jadi agar kalian terbiasa. Mungkin minggu depan nanti kita menggunakan kuisis ya, yang berisikan soal-soal ataupun bank soal yang saya punya kayak gitu yang nanti untuk berlatih dalam ujian sekolah. Insya Allah ujian sekolah ini tidak akan susah. Itu ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, kita akhiri ya. Ini sudah waktunya kalian istirahat. Tuh, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya mengikuti Google Meet pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa ya anak-anak, tetap jadi eh, anak-anak yang sopan santun kayak gitu yang memiliki sopan santun kayak gitu anak-anak yang taat beribadah jangan lupa ya ibadahnya jangan sampai bolong-bolong kayak gitu terus jangan lupa saling toleransi dan menghargai orang lain itu ya itu aja pesan saya jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan kita juga berdoa semoga eh, tahun depan kita sudah mulai pembelajaran secara offline tapi kalian sudah SMA ya semoga kan nanti kalian mendapatkan SMA yang diinginkan Allahumma amin. Oke, Amin. oke, sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Bu Lina nanti upload videonya langsung sekarang apa nanti besok nunggu kisi-kisinya udah dibahas penuh? Ya, nanti langsung saya share aja. Oh iya, Langsung Bu. saya upload. Kalau internetnya bagus ya. Ya, Bu. Ya, Bu, nanti kisi-kisinya dibagikan, Bu. ya di Classroom ya. Oke, Bu. Oke.